Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, alhamdulillah jika baik. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar dipermudah dalam menerima ilmu pada pagi hari ini. Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ya baik, selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Syakir Niamila, ya hadir ya. Rahmat Syauki, ya baik. Mozainatul Ummah, ya baik. Aflianti, ya hadir ya. Fauzia, baik, hari ini hadir semua ya anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, siapa yang ingat materi pada minggu kemarin? Ya silakan. Aflianti apa? Ya benar sekali, ada bergaul dengan teman sebaya ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pada minggu kemarin. Ada yang tahu hari ini kita akan membahas apa? Ya, Syakir apa? Ya benar sekali, ada bergaul dengan orang tua. Ya, materi pada hari ini kita akan membahas mengenai adab bergaul dengan orang tua ya. Di sini Ibu akan bertanya, apa sih kewajiban kita terhadap orang tua? Salah satu kewajiban kita terhadap orang tua, ya apa Moza? Ya benar, salah satunya yaitu menghormati orang tua. Nah, Islam pun telah mewajibkan umatnya untuk menghormati orang tua. Kenapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua kita sudah merawat kita dari kecil sampai saat ini. Begitupun dengan ibu kita yang telah mengandung kita selama 9 bulan dan telah melahirkan kita, bahkan memberi ASI selama 2 tahun dan merawat kita sampai saat ini. Begitupun dengan ayah kita pun telah berusaha untuk mencukupi kebutuhan kita dari kecil sampai saat ini dan merawat kita pun. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, di sini siapa yang tahu ayat yang melandasi kewajiban kita menghormati orang tua? Terdapat di dalam surat apa? Ada yang tahu? Ya baik, Fauzia apa? Ya benar sekali, Quran surat Luqman ayat 14 ya. Tolong Syakir dibacakan surat Luqman ayat 14. Ya, sambil Sauki membacakan surat Luqman ayat 14, sambil Ibu tulis di papan tulis ya. Nanti kita akan membacakan bareng-bareng. Ya, dipersilakan Syakir membaca.
Baik, terima kasih Syakir karena telah membacakan surat Luqman ayat 14. Nah, selanjutnya kita baca bareng-bareng ya. Ibu akan membacakan terlebih dahulu, kemudian nanti kalian bisa mengikuti. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaika ilal masir. Shadaqallahul adzim. Baik, tolong Afrianti bacakan arti dari surat Luqman ayat 14 ini. Ya, terima kasih karena sudah membacakan arti dari surat Luqman ayat 14 ini. Nah, jadi makna dari surat Luqman ayat 14 ini bahwasanya Islam pun telah menegaskan kepada kita untuk senantiasa menghormati orang tua, karena orang tua telah merawat kita dari kecil hingga saat ini. Begitupun dengan ibu kita yang sudah mengandung kita selama 9 bulan, melahirkan kita, serta membeli ASI kita selama 2 tahun dan merawat kita. Begitupun dengan ayah kita yang sudah memberikan kebutuhan kita serta mencukupi kebutuhan kita dari kecil hingga saat ini. Jadi di sini sudah dijelaskan ya, sudah jelas bahwa Islam pun telah menegaskan kepada kita untuk senantiasa menghormati orang tua. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai adab bergaul dengan orang tua ya. Ibu izin sebentar untuk menghapus papan tulisnya terlebih dahulu. Kita akan membahas tentang adab bergaul dengan orang tua. Nah, di sini siapa yang bisa menyebutkan satu contoh bagaimana adab bergaul dengan orang tua? Ya, silakan. Apa, Syakir? Ya, benar, berperilaku sopan. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberikan satu contoh dari perilaku sopan yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, semisal Syakir berbicara dengan orang yang lebih tua, Syakir harus menggunakan tutur bahasa yang sopan, santun, dan menggunakan bahasa nada yang indah. Jadi jangan samakan bahasa yang Syakir gunakan untuk berkomunikasi dengan teman sebaya dengan orang tua. Biasanya kan jika kita berkomunikasi dengan teman sebaya kan lebih seringnya kita menggunakan bahasa gaul ya. Nah, bahasa gaul tersebut sebaiknya tidak kita gunakan dengan jika kita berkomunikasi dengan orang tua. Nah, atau yang kedua itu contoh yang kedua itu taat atas perintahnya ya. Di sini juga Ibu akan memberikan perilaku contoh dari perilaku apa sih taat atas perintahnya. Nah, jadi contoh yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari, misalkan Ibu Syakir minta tolong nih sama Syakir, Syakir tolong dong beliin garam di warung soalnya Ibu lagi masak. Nah, di situ posisinya Syakir baru pulang sekolah, otomatis Syakir capek kan. Nah, walaupun Syakir capek,
Sakti harus tetap melaksanakan perintah ibunya, karena capek yang Sakti lakukan itu tidak sebanding dengan apa yang tidak sebanding dengan capek yang telah dirasakan kedua orang tua Sakti selama ini. Nah, jadi seperti itu ya, harus tetap melaksanakan perintah orang tua kita apapun itu keadaannya. Nah, yang ketiga itu tidak berbohong ya. Tidak berbohong. Di sini pun ibu akan memberikan contoh perilaku yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh dari tidak berbohong itu semisal Moza. Misalkan Moza mau main nih sama temannya. Nah, tapi ibu Moza tidak memberikan izin. Nah, jika ibu Moza tidak memberikan izin, hendaknya ya sudah Moza menuruti saja apa perintah dari ibu Moza. Moza tidak boleh berbohong. Misal Moza izinnya nih mau kerja kelompok, nah ternyata Moza aslinya mau main. Nah, itu kan termasuk perbuatan berbohong ya. Nah, itu tidak dianjurkan, karena jika Moza berbohong, nanti orang tua pun akan merasakan sedih. Ya Allah, kenapa ya anak saya bisa membohongi saya gitu. Nah, jadi jika Moza izin kepada orang tua ingin bermain, tapi tidak diberikan izin, ya sudah, tidak apa-apa. Mungkin mungkin orang tua Moza pun punya alasan sendiri kenapa Moza tidak diberi izin main. Nah, mungkin orang tua Moza khawatir jika Moza terlalu sering bermain di luar, nanti pergaulan Moza akan rusak. Nah, seperti itu. Jika Moza ingin bermain nih, tetapi Moza memiliki niat yang baik, misalkan Moza ingin bermainnya itu sambil kerja kelompok. Nah, ya sudah, Moza berkata jujur saja kepada ibu Moza bahwasanya Moza ingin kerja kelompok sambil main. Nah, jika alasan Moza pun baik, ibu Moza pun akan menerimanya dengan baik. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Ada di sini ibu telah memberikan 3 contoh bagaimana ada bergaul dengan orang tua. Nah, selanjutnya nanti kalian bisa hafalkan ya, surat Luqman ayat 14 tadi yang sudah kita bacakan bersama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu tugas. Selain menghafalkan surat Luqman tadi, kalian juga tolong cari 3 ada bergaul dengan orang tua. 3 contoh seperti yang tadi ibu jelaskan tadi di kelas ya. Nah, tugas tadi yang mencari ada bergaul dengan orang tua, nanti tugasnya bisa kalian kumpulkan di meja ibu. Nanti jika sudah itu akan ibu koreksi. Nah, jika yang bisa menghafal surat Luqman ayat 14 tadi, akan ibu berikan nilai tambahan. Nah, nilai tambahan tersebut itu akan masuk ke nilai tugas ya. Jadi jika yang nanti pertemuan minggu depan sudah hafal, bisa disetorkan ke ibu. Baik, jadi seperti itu ya anak-anak. Kita harus senantiasa menghormati orang tua, dan kita harus senantiasa menggunakan adab yang baik kepada orang tua, karena pada hakikatnya memang orang tua harus kita hormati ya. Nah, baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan bisa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Baik, ibu izin pamit ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun walaqala bima yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.